Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Kiai Nahdlatul Ulama bicara politik identitas melirik ke Rocky Gerung. Jadi sumber saya dari YouTube. Dalam hal itu ada dialog waktu itu antara Kiai itu dengan Rocky Gerung dan yang lainnya. Sehingga pada waktu Kiai Nahdlatul Ulama itu menjelaskan masalah politik identitas, tetapi dia melirik Rocky Gerung. Sehingga orang lain menyangka, kenapa melirik Rocky Gerung? Makna lirikan Kiai Nahdlatul Ulama itu menurut saya melirik kepada Rocky Gerung, maknanya antara lain. Karena sering memberikan Rocky Gerung ini, kalau berbicara di ILC di mana-mana, sering memberikan keterangan yaitu mengenai kebebasan berpendapat. Segalanya itu katanya kebebasan berpendapat, harus dilindungi dan sebagainya. Dan menurut dia, Rocky Gerung ini merubah Pancasila itu merupakan kebebasan berpendapat. Karena dia pernah menyatakan Pancasila supaya diganti. Itu hak dia, katanya kebebasan berpendapat. Dan juga para organisasi yang terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, RUKI yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir, ini pendukung politik identitas. Sering mengundang Rocky Gerung memberikan ceramah di daerahnya masing-masing. Karena Rocky Gerung ini sejalan dengan pemikiran mereka, karena organisasi yang terlarang ini selalu ingin merubah Pancasila diganti dengan khilafah. Jadi dengan demikian juga mereka termasuk juga pendukung masalah politik identitas, mengedepankan agama kalau berpolitik, berkampanye dan lain sebagainya. Jadi itulah saya lihat jadi lirikan daripada Kiai Nahdlatul Ulama ini kepada Rocky Gerung, maknanya itu bahwa Rocky Gerung itu pendukung politik identitas. Dia sering diundang memberikan ceramah di dalam partai-partai, di dalam organisasi mereka yang terlarang tersebut. Karena organisasi terlarang HTI, FPI, dan juga RUKI di Solo yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir ini, dan ini sering sekali menghendaki adanya kebebasan berpendapat, dalam arti kebebasan mengganti dasar negara itu, yaitu menginginkan Pancasila itu diganti dengan khilafah. Nah, ini kehendakan mereka, sehingga sejalan antara organisasi terlarang ini dengan pemikiran daripada Rocky Gerung, sehingga mereka sering diundang di kesana. Makanya saya lihat Kiai Nahdlatul Ulama ini pada saat memberikan dukungan berbicara masalah politik identitas, matanya melirik ke Rocky Gerung. Jadi maknanya Rocky Gerung itu adalah pendukung politik identitas yang menonjolkan agama, segala sesuatunya agama dan lain sebagainya. Jadi dia demikian, sampai sering terjadi pertentangan. Akibatnya apa? Karena sering organisasi yang terlarang ini bertentangan dengan agama yang lain, sering mengkafir-kafirkannya dan lain sebagainya, mengkafir-kafirkannya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan akan menindak semua organisasi yang sifatnya radikalis, maksudnya garis keras yang menentang agama yang lain, menentang kehadiran agama yang lain. Karena agama yang lain itu selain daripada agama yang dipeluknya, disebutnya katanya adalah tidak beragama, agamanya tidak baik, yaitulah sering dijelek-jelekan agama yang lain itu dengan istilah-istilah agama Islam tertentu. Jadi katanya tidak baik, sehingga yang baik itu adalah agama yang dianunya sendiri, sedangkan agama yang lain itu tidak baik. Sehingga mereka sering terjadi di dalam masyarakat itu hubungan antara agama yang berbeda tidak baik.
sehingga omongannya akan bisa mengarah kepada perpecahan daripada bangsa Indonesia ini, sehingga pemerintah melarang organisasi itu dikelompokkan dengan radikalisme, kelompok radikal, kelompok garis keras yang sering mengkafir-kafirkan agama yang lain. Jadi dengan sendirinya, karena ini sudah dilarang oleh pemerintah, dan juga Rocky Gerung tetap juga dia selalu memberikan berpendapat bahwa larangan itu tidak benar. Dan juga itu merupakan kebebasan berpendapat, katanya Rocky Gerung. Akan mengganti Pancasila pun itu kebebasan berpendapat. Itu tidak melanggar hukum itu, menurut dia. Padahal menurut negara Indonesia sebagai negara hukum, pernyataan Rocky Gerung itu sebenarnya sudah bisa dihukum, sudah melanggar hukum itu. Menghina. Dan juga menghina karena Pancasila itu sudah diatur dalam undang-undang sebagai dasar negara. Kalau sudah diatur dalam undang-undang, tidak boleh lagi orang lain menentangnya itu. Itulah, tidak boleh lagi dia bicara kebebasan berpendapat yang sifatnya demokrasi dan lain sebagainya. Tidak boleh. Itu sudah melanggar undang-undang, dapat dihukum itu. Demikianlah saya bilang bahwa lirikan Kiai Nahdlatul Ulama tersebut pada saat bicara masalah agama, politik, identitas ini, dia melirik kepada Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu dianggapnya mungkin pendukung partai-partai terlarang, kelompok-kelompok terlarang yang ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara, dirubah dengan khilafah dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.